Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat 7 Juli 2023 menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka penerimaan suap atau gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Andi Pramono langsung ditahan selama 20 hari ke depan. KPK menemukan fakta sebagai penyidik pegawai negeri sipil, Andi memanfaatkan jabatannya menjadi broker barang-barang ekspor dan impor. Dari aktivitas ilegalnya itu, Andi mendapat gratifikasi puluhan miliar yang disamarkan melalui rekening milik mertuanya. Ini keterlaluan banget ini ya. Dan dipergunakan untuk membeli perhiasan mewah dan rumah mewah seharga puluhan miliar. Kasus ini mencuat ke publik sekitar bulan Maret tahun ini ya, setelah putri dan bahkan istri Andi Pramono itu sering pamer gaya hidupnya yang mewah di akun media sosial. Ini sekarang dikenal dengan istilah flexing gitu ya. Netizen itu juga menemukan fakta bahwa Andi Pramono itu memiliki rumah mewah di kawasan Cibubur, Jawa Barat, nih sebuah kawasan elit yang berdekatan dengan Jakarta. Saya malah sering tidak ingat kalau Cibubur ini tidak di Jakarta ya, karena memang berdempetan dengan Jakarta Timur ya. Saat kasusnya meledak, Andi Pramono membela diri dengan menyatakan bahwa putrinya itu adalah seorang influencer di media sosial dan dia sering mengendorse barang-barang mewah itu yang dia gunakan itu, dan dari aktivitasnya itu dia mempunyai penghasilan sendiri sehingga sering tampil mewah. Sementara rumah mewah di Cibubur disebutnya sebagai milik ayahnya dan dia itu hanya menunggui saja rumah itu. Belakangan terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Andi Pramono ini ngibul nih kelihatannya ya. Kenapa? Karena ayahnya yang sekarang itu tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Salatiga itu hanya, itu mohon maaf ya, bukan meremehkan, tapi hanya tanda petik, itu adalah seorang pensiunan guru sekolah menengah swasta. Dalam wawancara di sebuah channel YouTube sebelum kasusnya heboh, Andi itu mengaku ayahnya itu mengajar di dua sekolah swasta, yakni STM Kristen dan STM Muhammadiyah, dan sekarang sudah pensiun. Sementara ibunya itu ya hanya seorang ibu rumah tangga. Sangat tidak masuk akal kalau profil seperti itu, makanya saya tadi sebut memakai kata hanya ya, bisa membeli rumah yang berharga puluhan miliar atau miliaran begitu di kawasan Cibubur. Andi kemudian diperiksa oleh Inspektorat Departemen Keuangan dan KPK, dan jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar itu dicopot. Nah, ini pertanyaan Anda gitu, bagaimana caranya sih Andi Pramono ini kan eselon 3, dia aparatur sipil negara atau ASN eselon 3 dengan gaji dan tunjangan sekitar 18,9 juta rupiah per bulan. Ini memang kalau di Kementerian Keuangan ini kan yang besar itu tunjangan kinerjanya. Ini saya baca-baca dengan jabatan seperti itu dan eselon 3 itu sebagai kepala bea cukai, gaji dia itu sekitar 5 juta sekian gitu, sementara tunjangan kinerjanya itu bisa sampai 13 juta sekian. Ya, jadi angkanya mungkin sekitar 19 juta gitu. Tapi angka 19 juta kok memiliki gaya hidup yang mewah, bisa membeli barang-barang mewah, dan juga punya rumah yang mewah. Harganya puluhan miliar. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers penetapan Andi Pramono menjelaskan modusnya. Terhitung sejak tanggal 22 Januari tahun 2010, Saudara AP resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir saat ini sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar. Dalam rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Saudara AP dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai perantara, AP diduga menghubungkan antara importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirimkan dari wilayah Singapura dan Malaysia yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Dari rekomendasi dan tindakan
Sebagai perantara yang dilakukannya, AP diduga menerima imbalan sejumlah uang dalam bentuk fee. Setiap rekomendasi yang dibuat dan disampaikan AP diduga juga menyalahi aturan kepabeanan, termasuk para pengusaha yang mendapat izin ekspor impor diduga tidak berkompeten atau tidak memenuhi syarat. Siasat yang dilakukan AP untuk menerima fee diantaranya melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pihak-pihak kepercayaannya yang merupakan pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nomine. Tindakan saudara AP diduga sebagai upaya menyembunyikan sekaligus menyamarkan identitas AP sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain. Andi, seperti dikatakan oleh Alexander Marwata, itu menyamarkan penerimaan suap dengan cara, nah ini yang saya sebut tadi keterlaluan banget, ini menggunakan rekening milik mertuanya. Ini kok mertuanya kok ya diem saja gitu ya. Ini kan gila dan keterlaluan banget. Pada proses penyidikan ditemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan melalui rekening bank milik AP dan ibu mertuanya. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Antara lain dalam kurun waktu 2001 dan 2022 melakukan pembelian berlian senilai 652 juta rupiah, pembelian polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Selanjutnya AP disangkakan melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Turut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kasus Andi Pramono ini bukan satu-satunya pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai harta super jumbo dan tidak sesuai dengan profilnya. Sebelumnya kita juga digegerkan oleh harta kekayaan Rafael Alun yang juga pejabat eselon 3, sama-sama eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak. Ini Departemen Keuangan juga. Selain itu juga ada kasus Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang juga gemar flexing alias pamer barang dan gaya hidup mewah. Alek Marwata menyalahkan tidak berjalannya mekanisme internal di lembaga dan kementerian negara yang masing-masing mempunyai inspektorat pengawasan atau inspektorat jenderal. Alexander juga menyalahkan gaya hidup keluarga dan masyarakat kita yang tidak peduli dan permisif dengan gaya-gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil dari para ASN ini. Teman-teman, mungkin AP ini untuk tersangka yang kedua ya, menyangkut satu sisi terkait dengan pemberitaan yang sempat viral ya. Yang pertama saudara RAT dan sekarang AP. Nah, kami sangat menghargai informasi dari masyarakat yang baik yang disampaikan secara elektronis maupun lewat media-media sosial tersebut. Nah, saya sering ditanyakan, apakah hanya pejabat-pejabat yang viral saja Pak yang dilakukan penindakan KPK? Nah, dan ada juga yang bertanya, kalau pejabat eselon 3 saja bisa menghimpun dana sedemikian besar, bagaimana dengan pejabat yang lain? Kan itu. Jadi seolah-olah kedua tersangka ini, RAT dan AP, ini diproses KPK karena yang adanya flexing yang dilakukan oleh keluarganya
Kemudian kita lihat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya dan lain sebagainya. Nah, tentu kami berharap ini juga sebetulnya menunjukkan ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal ya di kedua institusi tersebut, dalam hal ini adalah pajak atau bea cukai ya. Dan ini kalau kita ikuti ya dari tahun 2012 sampai 2022 cukup lama juga ya. Artinya sebetulnya kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik, tentu kejadian-kejadian seperti ini itu bisa kita cegah sejak awal. Jadi seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar ya, dan kami meyakini ya, tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya itu tidak tahu ya kan. Jadi salah satu penanda atau red flags terjadinya suatu kecurangan atau dalam hal ini korupsi itu misalnya bisa dilihat dari gaya hidup ya. Bagaimana dia pola konsumsinya ya. Kalau seorang ASN atau penyelenggara negara mampu membeli rumah 20 miliar, tentu menjadi pertanyaan besar, dari mana yang bersangkutan mendapatkan penghasilan untuk membeli rumah sebesar itu? Apakah yang bersangkutan punya kegiatan usaha yang lain? Dan itu yang harus dibuktikan. Dan dalam proses penyidikan, ya untuk sementara diyakini bahwa sumber penghasilan untuk mendapatkan kekayaan itu berasal dari gratifikasi. Dan kami juga meyakini masih banyak sekali dari hasil pemetaan kami di LHKPN sebetulnya ya, banyak pejabat penyelenggara negara itu yang laporan LHKPN-nya tidak mencerminkan ya yang bersangkutan selaku ASN atau penyelenggara negara. Nah, pimpinan sudah meminta agar ya dilakukan pemetaan terhadap LHKPN terutama para penyelenggara negara yang menduduki instansi-instansi strategis ya, antara lain pajak, bea cukai, dan aparat penegak hukum ya, entah itu jaksa, polisi, dan hakim ya. Itu instansi-instansi strategis yang sangat rawan dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh mereka ya. Kita bisa ya, masyarakat sebetulnya bisa memotret ya, bisa melihat entah itu tetangganya kalau yang bersangkutan berprofesi sebagai penyelenggara negara dan lain sebagainya. Dan LHKPN itu kan dokumen yang sifatnya publik. Teman-teman bisa melihat dari sana dan memotret ya. Kalau ada penyelenggara negara memiliki bidang tanah, rumah yang jumlahnya puluhan, ya tentu sudah menjadi pertanyaan sebetulnya, gitu kan? Ya, menjadi pertanyaan dari mana itu yang bersangkutan itu mendapatkan kekayaannya. Dan kami juga menyoroti terkait ketidakpatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan LHKPN, kan seperti itu. Ya, bagi para penyelenggara negara apalagi yang menduduki pimpinan-pimpinan lembaga negara yang tidak atau belum menyampaikan LHKPN-nya, kami sebetulnya juga berharap pimpinan atau atasan yang bersangkutan itu juga bisa melakukan teguran, ya kalau perlu dicopot dari jabatannya. Pernyataan Alexander Marwata soal pengawasan internal ini tidak berjalannya pengawasan internal melalui inspektorat jadi lembaga dan kementerian pemerintahan ini kok saya simak menjadi ironis ya dengan munculnya berbagai kasus di KPK belakangan ini. Ada mulai pembocoran dokumen, pelanggaran susila dan pemerasan di rutan KPK yang angkanya juga miliaran. Dan yang terbaru, saya kira ini adalah heboh transaksi keuangan sebesar 300 miliar milik mantan Kepala Satgas KPK AKBP Tri Suhartanto. Heboh kasus Tri Suhartanto itu diungkap dalam podcastnya mantan penyidik senior Novel Baswedan
yang dia menyebut bahkan nilainya mungkin bisa tembus sampai 1 triliun. AKBP Tri Suhartanto itu mengundurkan diri dari KPK di tengah-tengah ribut-ribut antara penyidik KPK dengan Firly dalam soal penetapan status kasus dugaan korupsi Formula E. Dan waktu itu Tri Suhartanto kalau nggak salah mundur bersamaan dengan Direktur Penuntutan Fitroh ya dari Kejaksaan Agung. Dia kembali ke Polri dan sekarang ditugaskan menjadi Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Tri Suhartanto mengaku bahwa dia sudah diperiksa oleh Inspektorat KPK dan menyatakan tidak ada masalah. Menurut pengakuan Tri Suhartanto, transaksi itu merupakan bisnisnya dan tidak ada kaitannya dengan jabatannya baik di kepolisian maupun di KPK. Tri Suhartanto mengaku bahwa itu bisnisnya dia, bisnis jual beli mobil gitu ya. Belakangan Humas KPK Ali Fikri menyatakan Tri Suhartanto itu belum pernah diperiksa Inspektorat KPK soal transaksi jumbo di rekening banknya itu. Tri memang pernah diperiksa karena adanya laporan bahwa dia main mata dalam kasus penyidikan pada waktu itu dugaan korupsi Bupati Bogor Ade Yasin yang sekarang sudah menjadi terpidana. Namun kata Ali Fikri tuduhan itu tidak terbukti, bahkan Tri tidak termasuk penyidik yang menangani kasus tersebut. Nah saat ini rupanya Polri bertindak cepat juga. Kapolri menyatakan Tri Suhartanto itu tengah menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kasus ini dan tentu kita tunggu saja. Tapi yang kita soroti dalam kasus ini adalah pernyataan Alek Sander Marwata yang menyalahkan inspektorat di lembaga maupun kementerian yang tidak berjalan sehingga terjadi kasus-kasus semacam Adi Pramono maupun Rafael Alun Trisambodo ya. Ini kan di Departemen Keuangan ya, di satunya di Dirjen Bea Cukai, satunya di Dirjen Pajak. Ini kan jadi ironis banget ya karena ternyata hal yang sama juga terjadi di internal KPK ini. Jadi seperti bunyi peribahasa gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi kuman di seberang lautan terlihat sangat jelas. Saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.